Halo teman-teman, selamat datang di kelas Git, di mana di sini kita akan bahas tentang Git branching. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa chat saya lewat Telegram. Saya sering aktif di sana. Jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman butuh konsultasi dari perusahaan teman-teman, teman-teman juga bisa kontak lewat email pribadi saya. Oke, jadi ini adalah materi Git yang kedua ya, di mana materi Git yang pertama kita sudah buatkan juga, namanya adalah Git dasar. Jadi kalau teman-teman belum mempelajari tentang Git dasar, saya sarankan teman-teman silakan dulu pelajari Git dasar. Sudah ada videonya ya, sudah saya buat juga. Oke, jadi ini materi yang perlu teman-teman kuasai dulu sebelum kita masuk ke materi Git branching ini. Oke, agendanya apa aja sih? Agendanya lumayan banyak ya. Kita akan fokus membahas soal branching ya di dalam Git. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan branch itu apa, gimana cara mengelola branch, gimana cara merge antar branch, menangani konflik, melakukan cherry pick, dan lain-lain. Ini lumayan banyak materinya yang akan kita bahas di materi Git branching ini. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan branch itu sendiri. Jadi saat ini, kalau teman-teman perhatikan, version control system itu kan tidak hanya Git gitu ya, ada banyak yang lain. Ada misalnya Mercurial, ada misalnya Subversion, dan yang lain-lain. Nah, hampir semuanya itu pasti mendukung fitur yang namanya branching. Branching itu artinya adalah kita membuat timeline baru ya, yang berbeda dari timeline utamanya. Jadi sebelumnya misalnya kalau kita bikin commit dan sebagainya itu biasanya dianggap satu buah timeline. Nah, teman-teman bisa membuat timeline yang berbeda ya. Biasanya sih kita akan membuat istilahnya itu bercabang dari timeline utamanya. Ya. Jadi biasanya timeline utama atau branch utama disebut dengan master atau main. Jadi ada biasanya sih Git yang versi lama biasanya bilangnya ini adalah master ya. Jadi master branch. Atau misalnya Git-Git yang baru itu kebanyakan sudah pakai istilahnya adalah main. Jadi main branch. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah kita buat ya ketika kita melakukan Git commit dan sebagainya, itu sebenarnya dia akan disimpan di dalam branch ya, namanya adalah master atau main. Saat kita membuat timeline baru atau misalnya branch baru, semua perubahan yang kita lakukan tidak akan merusak timeline branch utama. Jadi seakan-akan teman-teman punya dua cabang timeline. Jadi misalnya teman-teman dari timeline utama, teman-teman bikin satu branch baru, otomatis dia akan menjadi timeline sendiri di branch tersebut. Ketika teman-teman melakukan perubahan apapun di dalam timeline baru itu atau di branch baru itu, perubahan tidak akan terjadi di timeline utamanya. Jadi antar branch itu tidak akan saling bersinggungan, semuanya independen satu sama lain. Nah, oleh karena itu fitur branching ini sangat cocok kalau misalnya kita akan menambah fitur ya di repository yang kita buat. Sehingga jika terjadi masalah, contohnya di dalam fitur tersebut, kita tinggal mudah kembali ke timeline yang lain. Contohnya teman-teman ketika membuat aplikasi, kita mau menambah satu fitur. Nah, dibanding teman-teman coba tambahin fiturnya terlebih dahulu di dalam branch utama, atau branch master, atau branch main, ya. Nah, itu lebih baik kita buat branch baru, nanti teman-teman coba buat fiturnya di dalam branch tersebut. Ketika fiturnya memang sudah benar, sudah baik, sudah bagus, baru nanti kita akan istilahnya merge, gabungkan. Jadi timeline yang branch baru itu kita akan gabungkan dengan branch utama. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, tapi intinya kalau misalnya teman-teman, oh ternyata ada masalah nih. Nah, masalahnya cuma terjadi di timeline branch baru tersebut. Jadi teman-teman bisa pindah lagi ke timeline utama tanpa harus pusing memikirkan dengan masalah yang terjadi di branch yang lainnya. Nah, Git sendiri tidak ada batasannya berapa banyak branch yang kita bisa buat. Jadi, teman-teman bebas. Tapi idealnya jangan terlalu banyak juga ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, nanti ukuran repository kita akan semakin besar. Gitu ya. Sebenarnya Git sendiri dia bisa memanage repository sebesar apapun. Hanya saja mungkin ketika misalnya nanti kita perlu transfer ke server atau transfer ke orang lain gitu ya. Nanti terlalu besar ukuran filenya.
ukuran dari si repository yang kita buat. Oke, pertanyaannya kapan branch itu digunakan? Jadi saat teman-teman nanti mengembangkan perangkat lunak, apalagi kalau pengembangannya dilakukan di perusahaan ya atau di tim, ya banyak lebih dari satu orang, branch biasanya dibuat ketika kita menambahkan fitur baru. Jadi ketika membuat fitur baru, biasanya kita tidak akan mengubah kode program kita yang ada di timeline atau branch utama. Biasanya kita akan membuat fitur di branch baru. Jadi fitur barunya akan ditambahkan di branch baru. Ya, jadi kita bebas ya menambah fitur tanpa harus takut melakukan kesalahan di branch utamanya. Jadi kalau misalnya teman-teman menambah fitur baru di branch baru ternyata ada masalah, itu tidak akan merusak si branch utamanya. Nah, ketika fiturnya sudah siap, contohnya teman-teman sudah tes fiturnya, sudah merasa percaya diri ya dengan fitur tersebut dan sudah oke misalnya, nah kita bisa melakukan yang namanya merge atau menggabungkan. Jadi branch barunya kita akan gabungkan dengan branch utamanya. Itu nanti kita akan bahas di materi tentang merge branch. Tapi intinya bisa lakukan seperti itu. Oke, kalau dalam bentuk gambar kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya ini adalah, yang di tengah ini adalah branch utama, contohnya master. Jadi teman-teman misalnya mau develop satu fitur baru, ya teman-teman bisa bikin branch baru ke sini. Branch ini tidak akan, kalau teman-teman melakukan perubahan di branch ini tidak akan merusak branch utama. Nah, ketika teman-teman mau bikin branch baru lagi dari branch yang develop ini, contohnya, teman-teman juga bisa bikin lagi. Contohnya menambahkan fitur YYY. Atau misalnya kita mau nambahin fitur lagi XXX, itu juga bisa. Nah, atau contohnya teman-teman misalnya aplikasinya sudah naik ke server gitu ya. Lalu tiba-tiba ada bug. Ketika ada bug, kita kan harus membuat yang namanya hotfix. Hotfix itu perbaikan secepatnya gitu ya. Jadi biasanya yang kita lakukan, mungkin kita akan bikin branch baru. Setelah selesai diperbaiki, kita akan merge ke master lagi. Jadi untuk mempush perubahannya agar misalnya di servernya menjadi kode yang terbaru sesudah kita lakukan hotfix gitu ya. Nah, kita bisa merge lagi. Jadi seperti inilah diagram branch. Jadi seperti bercabang. Ya. Apakah setelah bercabang wajib harus dimasukkan ke branch utama? Enggak juga, enggak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya bercabang ya udah, kalau suatu saat memang fiturnya tidak jadi contohnya, kita tidak akan mau merge ke branch utama, itu enggak ada masalah juga. Dan melakukan merge pun tidak hanya harus ke branch utama ya. Kalau teman-teman mau contohnya dari fitur ini mau di merge lagi ke branch develop, itu bisa dimasukkan ke dalam branch develop. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih ya, secara garis besar tentang branch. Kita akan breakdown lebih detail lagi di materi-materi selanjutnya. Sekarang kita mulai bahas tentang branch. Secara default, Git itu pasti akan membuat branch utama namanya. Biasanya itu master atau main, tergantung ya teman-teman, silakan lihat nanti di laptopnya masing-masing namanya master atau main. Nah, untuk melihat nama branch saat ini, kita bisa gunakan perintah ini. Jadi git branch -- show current. Jadi kalau teman-teman pengen tahu saat ini saya lagi ada di branch mana. Karena namanya git, biasanya kita saat ini selalu ada di dalam branch. Teman-teman bisa pindah-pindah branch, nanti kita ada perintahnya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu saat ini sekarang ada di branch mana, teman-teman bisa gunakan perintah git branch -- show current. Oke, kita akan lanjutkan project yang sebelumnya ya, di git dasar. Jadi ini saya buka menggunakan Visual Studio Code. Sekarang saya buka terminal dulu. Jadi teman-teman bisa gunakan perintah git branch ya. -- show current. Nah, di sini keluar master. Artinya apa? Artinya saat ini saya sedang ada di branch master. Ya teman-teman nanti tinggal disesuaikan ya, keluarnya master atau main contohnya. Oke, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita ingin membuat branch baru? Nah, untuk membuat branch baru, caranya sangat mudah. Kita bisa gunakan perintah namanya git branch nama branch barunya. Loh, kita kok nggak nyebutin ya branch barunya itu dimulai dari branch mana? Nah, itu tidak perlu. Saat kita buat branch baru, secara otomatis branch baru akan dimulai dari posisi branch saat kita ini. Jadi kalau saat ini kita ada di branch master, maka branch barunya akan dibuat dari branch master. Kalau teman-teman saat ini misalnya ada di branch develop, teman-teman bikin branch baru, maka dia akan dibuat branch barunya dari branch develop. Seperti itu. Jadi tinggal teman-teman nanti pindah dulu ke branch mana kalau mau buat
branch baru dari branch tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kita membuat branch baru ketika di posisi sedang di dalam branch master, maka branch baru tersebut akan dimulai dari branch master. Oke, kurang lebih seperti ini. Contohnya di sini ada commit, ya, di mana yang merah ini contohnya adalah branch master. Master berarti refernya ke sini, terakhir. Nah, ketika kita membuat branch baru, berarti kan kita baru membuat branch ya, belum membuat commit apapun di branch tersebut. Maka contohnya di sini kita bikin branch-nya adalah develop. Nah, secara otomatis nanti di sini akan ada branch baru namanya develop, dan dia reference ke commit yang sama dengan si master. Jadi belum bercabang dulu nih. Kenapa belum bercabang? Karena kita belum menambahkan commit apapun. Jadi masih seperti ini. Oke, jadi sekarang kita mau coba dulu contohnya ya, sebelum kita lihat semua branch. Jadi teman-teman bisa gunakan perintah git branch ya, namanya contohnya develop. Enter. Selesai. Kalau teman-teman lihat git branch show current, itu kita masih sekarang ada di master. Kita belum ada di develop. Jadi ketika bikin branch itu cuma bikin saja. Kita tidak langsung otomatis pindah. Ya. Oke. Selanjutnya kalau teman-teman pengen tahu apakah benar udah sukses atau belum ya kita untuk membuat si branch tersebut, nah teman-teman bisa gunakan perintah ini. Jadi teman-teman bisa gunakan perintah git branch --list atau bisa disingkat git branch saja. Dengan teman-teman mengetikkan git branch nanti dia akan keluar semua list of branch-nya apa aja. Oke, kita akan coba. Jadi di sini misalnya git branch ya. Enter. Nah, di sini keluar. Ada 2 branch saat ini. Develop dan juga master. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di master ada tanda bintangnya. Bintang ini artinya saat ini sekarang saya ada di branch tersebut. Oke, kita pencet Q untuk keluar. Nah, selesai ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman pengen tahu, sekarang ada berapa branch gitu ya di dalam repository kita. Oke. Sekarang pertanyaannya gimana kalau kita ingin pindah ke branch lain? Jadi setelah kita membuat branch baru, kita tidak secara otomatis akan pindah ya. Jadi untuk pindah ke branch lain, kita perlu lakukan secara manual. Caranya teman-teman bisa gunakan 2 perintah ini. Perintah pertama adalah git switch nama branch barunya apa. Jadi kalau teman-teman mau pindah, gunakan git switch. Atau juga bisa gunakan git checkout nama branch-nya. Jadi checkout itu lumayan banyak ya cara ininya ya, penggunaannya bisa checkout ke commit tertentu, bahkan kalau teman-teman mau checkout ke branch juga bisa. Jadi caranya 2 ini. Oke, kita akan coba. Jadi saya akan gunakan perintah git switch contohnya ya. Switch nama branch-nya adalah develop. Enter. Nah, di sini kelihatan keluar ya tulisan switch to branch develop. Nah, ini kalau teman-teman coba lagi git branch --show current seperti ini, enter. Nah, sekarang saya ada di branch develop. Ya. Kalau teman-teman git branch enter. Nah, lihat sekarang saya ada di posisi develop. Jadi bintangnya ada di sini. Jadi sekarang saya ada di develop. Pencet Q, keluar. Jadi seperti ini ya caranya kalau teman-teman mau pindah. Gimana kalau teman-teman coba pindah? Pindahnya ke branch yang tidak ada. Tidak ada contohnya. Nah, dia akan error ya. Jadi dia tidak tahu ini branch apa nih, tidak ada. Jadi di sini invalid reference tidak ada. Oke, misal saja teman-teman melakukan kesalahan ya, pembuatan nama branch-nya. Nah, kita juga bisa melakukan perubahan nama branch-nya kalau teman-teman mau ya. Namun untuk melakukannya kita perlu pindah terlebih dahulu ke branch yang ingin kita ubah namanya. Jadi kalau teman-teman mau rubah nama branch-nya, teman-teman pindah ke branch tersebut, lalu di dalam branch tersebut teman-teman gunakan perintah ini, git branch -m ya, nama branch barunya. Ya teman-teman bisa seperti ini. Oke, contohnya yang di sini, tadinya kan develop ya, kita mau ganti jadi development. Jadi sekarang saya sudah ada di branch develop, ya. Sudah di develop, jadi kita akan gunakan perintah git, contohnya branch -m development, contohnya, enter. Selesai. Coba lagi, show current, maka dia keluar development. Jadi, kalau mau merename ya, mengubah nama branch, teman-teman saya gunakan git branch -m nama branch barunya. Tapi teman-teman harus pindah dulu ke branch
yang mau di rename. Oke, gimana kalau teman-teman mau menghapus branch? Kalau misalnya sebuah branch sudah tidak digunakan lagi contohnya, idealnya kita perlu menghapus branch-nya. Biar tidak terlalu banyak branch ya, karena kalau kebanyakan juga lumayan pusing maintain-nya. Nah, untuk menghapus branch, kita perlu keluar terlebih dahulu dari branch tersebut. Kenapa? Karena teman-teman tidak bisa menghapus branch saat ini kita lagi ada di mana gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada di development, teman-teman tidak bisa menghapus branch development. Kalau teman-teman ada di master, teman-teman tidak bisa menghapus branch master ya. Jadi kita perlu pindah dulu, contohnya teman-teman sebelumnya kita pindah ke branch master, lalu kita mau delete branch development contohnya. Nah, kita bisa gunakan perintah ini. Jadi git branch min d, atau kalau lebih panjang minus delete ya, lalu nama branch yang mau dihapus apa. Oke, kita akan coba. Jadi saya akan pindah dulu ya, git switch master. Oke, ini kadang-kadang saya suka salah ngetik nih. Oke, yang paling gampang deh, git checkout master, sudah pindah ke master, lalu kita cukup gunakan perintah git ya, branch min d, nama branch-nya yang mau di-delete, contohnya development. Enter. Nah, di sini ada deleted branch development. Jadi sudah di-delete. Kalau kita coba lagi git branch, nah sekarang hanya tinggal master lagi. Jadi seperti ini kalau kita mau melakukan pengolahan data branch. Jadi dari mulai membuat branch baru, pindah branch, mengubah nama branch, sampai menghapus branch. Sekarang kita bahas tentang multiple branch. Pada kenyataannya, saat kita membuat aplikasi misalnya atau membuat kode program apapun, branch biasanya akan dibuat banyak sekali. Jadi tidak hanya satu, sebelumnya kan kita cuma lakukan satu ya, bikin branch develop, habis itu selesai. Nah, pada kenyataannya itu bakal banyak sekali branch yang akan kita buat. Nah, Git mendukung multiple branch, artinya sebanyak apapun branch yang kita buat, Git bisa menanganinya dengan baik. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya branch-nya banyak ya, karena Git sudah bisa menghandle itu secara baik. Oke, sekarang kita coba buat 4 branch. Branch yang pertama adalah fitur /1, habis itu fitur /2, fitur /3, feature /4. Ya, ini semua kita buat dari branch main contohnya ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan clear dulu. Ini saya perbesar ya. Nah, di sini kita akan coba. Jadi pertama kita gunakan perintah git branch fitur 1. Sudah buat fitur 2, sudah buat fitur 3, dan fitur 4. Nah, kita coba cek git branch. Nah, sekarang sudah ada 4 fitur. Nah, saat kita membuat 4 fitur tersebut, ya, 4 fitur branch tersebut, maka dia belum melakukan percabangan branch-nya. Masih beberapa branch tapi merefer ke commit yang sama ya dengan masternya karena kita belum menambahkan commit sama sekali. Jadi kurang lebih diagramnya seperti ini. Jadi di sini ya, ini adalah master. Fitur 4 juga dia refernya ke sini, fitur 1 juga ke sini, fitur 2, fitur 3 juga semuanya ke sini. Atau kalau teman-teman mau, teman-teman bisa gunakan perintah seperti yang sebelumnya sudah kita bahas di git dasar. Kita lihat git log ya. Lalu di sini -one line, -grab. Nah, teman-teman perhatikan, di commit yang ini ada branch master, ya, jadi dia nge-refer ke sini, branch fitur juga dia nge-refer ke sini, branch fitur 3 dia nge-refer ke sini, branch fitur 2 dan 1 dia merefer ke commit yang sama. Jadi seperti itu, jadi belum melakukan percabangan branch-nya, karena kita belum menambahkan commit sama sekali. Oke, kita akan teruskan lagi materinya. Nah, selanjutnya ada tugas baru. Teman-teman silakan lakukan commit di tiap branch-nya. Jadi misalnya kita akan lakukan perubahan. Jadi perubahan di branch fitur 1 kita akan mengubah file 1. Lalu kita commit. Lalu di branch 2 kita akan ubah file 2 lalu kita commit. Di branch 3 kita akan lakukan perubahan file 3 lalu kita commit ya. Dan yang terakhir di branch fitur 4, kita akan coba lakukan perubahan file 4. Oke, kita akan coba lakukan perubahannya.
Jadi pertama saya akan pindah dulu ya, git checkout fitur 1. Kita akan ubah file 1. Contohnya di sini saya akan tambahkan fitur 1. Lalu kita akan add ya, file 1. Lalu kita commit. Message-nya adalah fitur 1. Selesai. Kita akan check out ke branch 2, fitur 2 ya. Ketika kita check out, nah teman-teman perhatikan ya, file satunya dia balik lagi. Balik lagi ke seperti yang ada di master ya. Jadi kalau teman-teman coba pakai git log lagi, nah teman-teman bisa lihat ya, di sini fitur 2-nya masih ada di sini. Maka tapi fitur satunya lihat sudah tidak ada di sini. Ya. Karena fitur 1-nya dia sudah maju satu commit. Oke, jadi di sini di fitur 2 kita akan ubah file 2, tambahin fitur 2, contohnya di sini. Lalu kita akan coba git add file 2, lalu git commit fitur 2 ya. Enter. Selesai. Kita akan coba check out ke branch yang fitur 3. Oke, saya clear dulu. Selanjutnya kita ubah file 3. Di sini kita tambahkan fitur 3. Saya save. Kita akan coba git add file 3-nya. Lalu kita commit fitur 3 ya. Dan kita akan coba lagi ke branch fitur 4 sekarang. Lalu kita ubah yang file 4-nya. Tambahin fitur 4. Git add file 4. Git commit fitur 4. Enter. Nah, sekarang kita akan coba pindah ke dalam master lagi. Oke, selesai. Kita coba pakai log ya. Git log --one line --grab. Nah, lihat teman-teman perhatikan. Sekarang yang fitur 1, 2, dan 3, 4-nya itu sudah tidak ada lagi di dalam master. Jadi referensinya sekarang sudah beda. Jadi master masih ke commit ini, tapi yang lainnya mereka sudah punya commit masing-masing. Jadi secara diagram sekarang sudah berubah seperti ini. Jadi yang commit ini masih master. Nah, sedangkan untuk fitur 1, karena kita sudah tambahkan satu commit, dia otomatis nambah di sini satu commit. Termasuk fitur 2 juga dia nambah satu commit di sini. Fitur 3 nambah satu commit, dan fitur 4 juga nambah satu commit. Nah, sekarang percabangannya sudah semakin kompleks. Artinya sekarang kita sudah punya 5 cabang yang jalan masing-masing. Jadi cabang yang masternya, cabang yang fitur 1, 2, 3, dan 4. Jadi teman-teman sekarang kalau mau lakukan perubahan di fitur 2 gitu ya, maka dia impact-nya cuma di branch fitur 2. Jadi branch fitur 1, ini dan ini itu tidak akan ada impact-nya. Jadi contohnya kalau teman-teman pindah-pindah branch, contohnya ya, kita sekarang misalnya pindah-pindah branch lagi ya, fitur 2 contohnya, dan perhatikan file 1-nya dia tidak ada perubahan apa-apa ya, tapi file 2-nya dia berubah. Tapi kalau teman-teman pindah ke fitur 3, nah lihat di sini file 2-nya dia tidak berubah ya, tapi file 3-nya dia berubah. Jadi semua branch punya data masing-masing. Teman-teman bisa pindah-pindah kemanapun. Jadi ini enak banget nih kalau teman-teman menambahkan fitur contohnya, tinggal bikin branch baru. Ketika fiturnya belum siap, teman-teman nggak ada masalah. Teman-teman tinggal pindah lagi ke branch yang lain. Contohnya pindah ke branch master atau bahkan pindah ke branch fitur yang lain. Jadi tidak harus menunggu selesai, habis itu digabungkan dengan branch utama, itu nggak perlu. Bahkan kalaupun memang tidak mau digabungkan, itu tidak ada masalah. Jadi ini tentang multiple branch. Setelah kita buat multiple branch, saatnya kita coba melakukan merge. Merge itu adalah proses di mana kita melakukan penggabungan dua buah branch. Nah, merge biasanya dilakukan setelah kita selesai membuat kode program di sebuah branch dan ingin menggabungkan fitur tersebut ke branch lain. Contohnya branch utama. Tidak harus branch utama ya, teman-teman kalau mau gabungkan branch fitur 1 dan fitur 2, itu nggak ada masalah.
Jadi yang penting pokoknya ada 2 branch di merge, ya. Ketika di merge itu bukan berarti dari 2 branch menjadi 1 branch, tidak. Tapi lebih ke perubahan di branch mana akan ditarik, dimasukkan ke dalam branch mana. Tapi branch yang ditarik itu sebenarnya masih tetap ada. Nah, saat kita melakukan merge, branch tidak akan dihapus. Artinya kita tetap masih bisa menambahkan commit ke dalam branch yang kita merge. Jadi misal, teman-teman mau mengambil data di branch fitur 1 ke dalam master. Artinya kita mau melakukan merge dari fitur 1 ke master. Ketika teman-teman sudah sukses melakukan merge, bukan berarti fitur satunya itu hilang branch-nya. Tidak. Tetap teman-teman kalau mau menambahkan commit lagi, silakan. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita ingin menghapus branch yang sudah kita merge, kita perlu lakukan secara manual. Jadi tidak ada istilahnya otomatis di merge tiba-tiba langsung dihapus branch-nya, itu nggak ada. Jadi teman-teman, kalau teman-teman setelah merge pengen dihapus, itu tetap teman-teman harus lakukan penghapusannya secara manual. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara melakukan merge-nya. Untuk melakukan merge, pertama kita perlu pindah ke branch di mana kita lokasi merge akan dilakukan. Jadi contohnya teman-teman mau narik data dari branch fitur 1 ke dalam master. Maka teman-teman harus pindah dulu ke dalam master, ya, branch-nya. Lalu kita lakukan perintah git merge nama branch-nya apa. Jadi contohnya kita mau narik dari fitur 1, berarti git merge fitur 1. Artinya, ya, branch dari nama branch ini atau fitur 1 misalnya akan di-merge ke dalam branch yang saat ini kita berada. Jadi tidak ada ya istilahnya penyebutan nama branch dari mana ke branch mana, itu nggak ada. Teman-teman pindah dulu ke branch mana, lalu gunakan merge, ya, lalu otomatis dari branch yang teman-teman sebutkan akan diambil, perubahannya akan di-merge ke dalam si branch yang barunya. Sorry, branch yang saat ini posisi kita. Jadi contohnya seperti ini. Kalau teman-teman misalnya ini di sini masternya, ya. Jadi ketika teman-teman ada di master, teman-teman lakukan merge. Ya, misalnya dari merge fitur 1, dia akan di-merge ke sini. Nah, ketika dia di-merge, dia akan menciptakan satu buah commit baru. Jadi ketika di-merge itu bukan berarti dipindahin saja. Kenapa? Karena dia kan butuh berubah, ya. Berubahnya itu seperti dia referensinya dari mana, sebelumnya, commit mana. Jadi tidak bisa commit ID-nya itu selalu sama. Jadi pasti berubah. Jadi ketika di-merge, dia akan menciptakan satu buah commit baru. Oke, kita akan coba lakukan, ya. Jadi kita coba merge branch fitur 1, fitur 2, fitur 3, dan fitur 4 ke dalam branch master. Oke, kita akan coba lakukan hal tersebut. Jadi pertama, kita akan pindah dulu git checkout master. Kita masuk ke master. Lalu kita mau menarik semua perubahan yang ada di dalam branch fitur 1, fitur 2, fitur 3, dan fitur 4. Jadi kita gunakan perintah git branch fitur 1. Artinya semua yang ada di fitur 1 akan diambil, di-merge ke dalam master. Enter. Oke. Oh, sorry. Kenapa branch perintahnya? Git merge, sorry. Ya, enter. Nah, selesai. Jadi di sini selesai, ya. Kalau teman-teman perhatikan, sekarang kita coba git log -1 line -grab, enter. Teman-teman perhatikan, ya. Jadi sekarang masternya ada di sini, ya. Jadi dipindahkan ke sini. Oke, sekarang kita coba lagi fitur 2, ya. Enter. Oke. Keluar commit message, ini langsung saya close aja. Selesai. Sekarang fitur 3, enter. Kalau keluar commit message seperti ini, biarkan, saya hapus. Saya coba yang 4 sekarang. Enter. Keluar commit message, kita hapus saja. Nah, selesai. Nah, sekarang sudah kita di-merge semua perubahan dari branch 1, 2, 3, dan 4. Kalau teman-teman coba lakukan git branch, semuanya masih tetap ada. Fitur 1, 2, 3, dan 4-nya masih tetap ada. Ya. Nah, sekarang kalau teman-teman coba lihat git log lagi, git log -1 line -grab. Teman-teman perhatikan, sekarang lumayan agak ini ya, grabnya lihat. Jadi tidak lurus seperti yang sebelumnya lurus gitu ya. Nah, di sini sudah mulai berubah-ubah. Karena dia perlu melakukan merge ke beberapa fitur branch. Jadi ketika di merge, contohnya di merge fitur 2,
Karena sebelumnya sudah beda ya commit-nya, jadi kita akan bikin commit baru di sini, merge branch fitur 2. Termasuk ini merge branch fitur 3, dan ini merge branch fitur 4. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita perhatikan di diagramnya, kurang lebih sekarang diagramnya bakal seperti ini. Jadi dari sini contohnya ketika teman-teman merge, dia masuk ke sini ya. Lalu ketika fitur 3 di merge masuk ke sini contohnya, fitur 2 di merge masuk ke sini, dan fitur 4 di merge masuk ke sini. Jadi branch-nya sekarang sudah bercabang lalu masuk lagi. Dan di sini masih tetap ada. Jadi kalau teman-teman switch ke branch fitur 2 contohnya, dia masih ada di sini. Kalau teman-teman nambahin commit di fitur 2-nya, teman-teman dia akan bikin satu commit baru di sini. Dia tidak akan otomatis masuk ya, karena yang di merge itu yang terakhir teman-teman merge. Kalau teman-teman terakhir merge-nya commit ini, ya ini yang masuk ke sini. Jadi kurang lebih diagramnya bakal seperti ini. Seperti yang tadi sudah kita lihat ketika di git log. Jadi ini kalau teman-teman misalnya sudah menyelesaikan pekerjaannya di branch-nya, teman-teman mau gabungkan pekerjaannya atau ambil pekerjaannya, teman-teman silakan gunakan perintah git merge dari branch mana yang teman-teman mau ambil. Sekarang kita bahas tentang merge conflict. Dalam pembuatan aplikasi, biasanya kan setiap programmer akan melakukan penambahan kode program di dalam repository Git-nya maksud saya, itu secara paralel. Nah, biasanya tiap programmer akan membuat branch masing-masing. Jadi kan tidak mungkin satu programmer akan menunggu pekerjaan programmer lain. Biasanya mereka akan jalannya paralel ya, masing-masing semuanya jalan masing-masing. Biasanya tiap programmer itu akan membuat branch masing-masing juga. Tergantung fiturnya yang akan ditambahkan fitur apa. Nah, kita tidak bisa hindari, ya, kadang-kadang programmer akan melakukan perubahan kode pada file yang sama. Contohnya misalnya ada satu file diedit oleh dua programmer, di mana branch-nya berbeda. Itu pasti kejadian, dan sering sekali ya kejadiannya kalau misalnya di pekerjaan. Dan biasanya ketika teman-teman coba melakukan merge, maka biasanya akan terjadi konflik. Biasanya programmer yang pertama kali melakukan merge dia masih aman, tapi programmer yang kedua ketika melakukan merge dia akan mengalami istilahnya konflik. Kenapa konflik? Karena ternyata file yang dia ubah sudah terlanjur diubah sama programmer lain. Akhirnya terjadi yang namanya konflik. Jadi hal ini disebabkan satu file diubah di branch yang berbeda, sehingga ketika teman-teman coba merge, kita perlu melakukan yang namanya merge conflict. Jadi teman-teman harus memperbaiki dulu ya, yang konflik tersebut, setelah itu teman-teman commit lagi. Dan ini sayangnya tidak ada otomatis. Kenapa? Ya nggak bisa ya, kalau misalnya kita lakukan merge secara otomatis, itu nanti mungkin kode programnya bisa berubah salah gitu ya. Jadi harus dilakukan secara manual. Oke, sekarang kita punya tugas. Tugasnya pertama kita akan buat dua buah branch ya. Kita buat dari branch utama. Yang pertama kita akan buat branch fitur A. Dan ini kita coba buat satu commit yang mengubah file satu, bikin file satu diubah ya. Kita bikin commit, lalu file 2 kita bikin commit juga. Nah, setelah itu kita bikin branch fitur B, kita akan ngubah file yang sama yang ini ya, file 1, dan tapi yang ini beda. Ini adalah file 2. Artinya, teman-teman kalau coba melakukan merge, nanti dia pasti akan konflik di file 1. Nah, selanjutnya teman-teman coba merge branch-nya ya, dari fitur A ke branch utama. Lalu, teman-teman lakukan merge juga branch fitur B ke branch utama. Nah, ini pasti akan memicu konflik. Oke, kita akan simulasikan. Jadi yang pertama, kita akan buat dulu git branch. Sekarang saya ada di master ya. Teman-teman bisa gunakan git branch fitur A contohnya ya. Lalu git branch fitur B. Oke, kita akan masuk ke fitur A dulu. Di sini saya akan ubah file 1 ya. Di sini tambahkan fitur A contohnya ya. Lalu kita git add min fitur A misalnya file 1. Oke, kok git add file 1 dulu. Git commit min m fitur A file 1. Enter. Selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan ubah yang file 2. Di sini fitur A, tambahkan git add file 1, file 2 maksudnya. Lalu git commit min m
fitur A, file 2. Enter, selesai. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke master. Sorry, langsung aja ya, git checkout fitur B. Nah, di dalam B, kita akan coba lakukan perubahan file 1 juga. Jadi di sini fitur B. Lalu kita git add file 1, lalu git commit fitur B file 1. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan perubahan file 3. Tambahkan fitur B di sini contohnya. Kalau yang satu tadi fitur B ya, ya udah. Git add file 3, git commit, lalu di sini fitur B file 3. Oke, selesai. Sekarang kita coba lakukan merge. Saya clear dulu, saya akan pindah dulu git checkout ke master. Dari master saya akan lakukan git merge fitur A. Ketika git merge fitur A, ini aman ya. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang tidak ada konflik harusnya. Sekarang kita coba lakukan git merge yang fitur B. Kita lihat. Nah, apa yang terjadi? Di sini otomatis dikasih tahu ada konflik. Jadi ada di konflik, di sini ada di file 1 ya. Nah, teman-teman harus fix secara manual dulu ya. Kalau misalnya sudah di fix secara manual, teman-teman baru lakukan commit. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya git status. Nah, lihat perubahannya sekarang masih belum di commit, dia masih ada di staging index. Yang tidak konflik dia di staging index, tapi yang konflik dia ada di working directory. Jadi teman-teman perlu lakukan perubahan ya, atau istilahnya itu memperbaiki file yang konflik. Oke, sebelum kita memperbaiki, misal saja ya, kita ingin membatalkan konfliknya. Jadi kalau terjadi konflik, sebenarnya kan kita wajib memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, semua perubahan yang tidak konflik, itu akan masuk secara otomatis ke dalam staging index. Jadi yang tadi teman-teman lihat, di sini warna hijau, ini adalah staging index. Nah, sedangkan perubahan yang konflik, dia akan secara otomatis berada di working directory atau working index. Itu ada di sini ya, ini yang konflik, file 1. Nah, jikalau teman-teman pengen membatalkan proses merge-nya, kita bisa gunakan perintah git merge --abort. Nah, secara otomatis semua perubahannya akan dihapus. Ya, contohnya teman-teman mau merge yang branch fitur 2 tadi, tapi kayaknya nggak jadi deh gitu ya. Ternyata banyak konflik nih. Nah, teman-teman bisa gunakan git merge --abort. Jadi ini untuk membatalkan perubahannya. Jadi teman-teman bisa gunakan git merge --abort. Enter, maka semua perubahannya otomatis dihapus. Jadi teman-teman kalau git status lagi, nah lihat tidak ada perubahannya. Jadi kalau teman-teman lihat lagi git log --1 line --grab. Nah lihat ini yang terakhir baru cuma yang di merge adalah fitur A saja. Fitur B-nya tidak ada sama sekali. Jadi dia di abort, dibatalkan. Oke, sekarang kita akan coba lakukan merge lagi ya, lalu otomatis konflik lagi. Nah, tapi kita pengen memperbaiki konfliknya. Jadi saat terjadi konflik, tidak ada cara otomatis memperbaikinya. Kita perlu memperbaiki konflik tersebut secara manual. Dan kalau perbaikan konflik sudah dilakukan, maka kita perlu melakukan commit perubahan tersebut. Jadi seakan-akan teman-teman bikin satu commit baru, di mana commit barunya itu sebenarnya memperbaiki konflik yang terjadi. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti perhatikan, buka filenya, nanti teman-teman ketika buka, si git itu memberitahu. Filenya isinya yang konflik, tapi dia akan mengasih tanda. Nah ini adalah misalnya di bagian saat ini, branch saat ini, yaitu head-nya. Lalu ini adalah yang ada di fitur B-nya, atau yang ingin kita merge. Nah ini datanya, perbedaannya. Teman-teman silakan perbaiki sendiri gitu ya. Jadi contohnya, kita coba lagi. Git merge fitur B. Ini kan konflik ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di file 1, nah lihat. Di sini dikasih tanda. Ini adalah head. Sampai titik sama dengan ini. Artinya apa? Artinya kode ini ada di posisi head. Head itu adalah posisi yang saat ini kita berasnya ada di mana? Yaitu di
master. Kalau posisi misalnya ini branch yang ada di develop, ya berarti head-nya itu head yang develop maksudnya. Jadi di sini di dalam master adalah fitur A ternyata. Nah, sedangkan di dalam branch fitur B ini datanya fitur B. Jadi artinya berbeda nih. Jadi nggak bisa istilahnya ditimpa kah atau mau di-ignore kah, itu nggak bisa. Teman-teman harus harus tentukan kira-kira mau diapakan. Oke, contohnya kita akan sekarang ubah ini secara manual. Kita akan masukkan semua datanya. Jadi fitur A kita ambil, fitur B kita ambil. Jadi yang tanda ini kita akan hapus, ini hapus, ini hapus. Selesai, seperti ini. Ya, jadi sekarang fitur A-nya kita terima juga, fitur B-nya kita terima juga. Setelah selesai, teman-teman misalnya sudah memperbaiki konfliknya, teman-teman kita lihat git status gitu ya. Nah, lihat. Ini sudah ada modified-nya. Ini file satunya, kita akan add ya. Git add, jadi silakan lakukan commit secara manual. Git add file 1.txt-nya, biar masuk ke staging index, lalu kita akan commit. Git commit min m misalnya fix merge conflict. Enter. Selesai. Ketika git status, sekarang sudah selesai. Konfliknya sudah tidak ada lagi. Kalau teman-teman coba git log minus one line minus grab. Enter. Nah, lihat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ini ada di fitur A-nya ya. Ini fitur A juga. Lalu ini fitur B. Ini fitur B. Dan di sini kan ketika dipaksa di merge, dia terjadi konflik. Maka teman-teman perbaiki dengan commit yang ini. Ini commitnya adalah fix merge conflict. Jadi ini commit baru ya. Isinya adalah nge-merge, melakukan merging, perbaikan merging ya, terhadap data yang konflik. Nah, jadi sekarang kurang lebih diagramnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman bikin fitur A contohnya, bikin commit, di merge itu sukses. Tapi ketika B, teman-teman coba commit, dia kan gagal, maka teman-teman harus bikin commit baru untuk memperbaiki data konfliknya. Jadi di sini adalah merge conflict commit. Makanya kalau commit, di merge, habis itu dia konflik, biasanya dia akan membuat satu commit baru yang isinya melakukan merging data konfliknya. Jadi ini kalau teman-teman menemukan data konflik ketika teman-teman melakukan merge antar branch. Sekarang kita bahas tentang cherry pick. Kadang ada kasus ya, ketika kita membuat kode program di sebuah branch, contohnya kita ingin melakukan merge, tapi kita tidak ingin melakukan merge semua commitan kita yang ada di branch tersebut. Mungkin hanya beberapa commit saja. Nah, secara default, kalau teman-teman menggunakan merge itu tidak bisa. Jadi semua commitan yang ada di sebuah branch akan di-merge semuanya ke dalam branch yang lainnya. Kalau teman-teman mau memilih salah satu aja commit mana yang mau kita ambil, itu kita namakan cherry pick. Jadi cherry pick ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengambil commit dari branch manapun ya, yang bisa kita merge ke branch saat ini kita berada. Oke. Jadi sekarang kita coba. Jadi tugasnya kita akan buat sebuah branch namanya fitur C ya. Lalu kita akan coba lakukan 4 commit. Commit yang pertama kita akan mengubah file 1, commit kedua file 2, commit ketiga file 3 dan commit terakhir adalah file 4. Oke, kita sekarang akan coba lakukan. Oke, di sini kita akan buat dulu sekarang grid branch. Sekarang kita ada di master ya. Kita akan buat git branch fitur C. Oke, kita akan pindah. Git checkout fitur C. Oke, selesai. Sekarang kita ubah file 1, kita tambahkan fitur C. Seperti ini ya. Kita save, kita git add file 1, git commit, fitur C, file 1. Selesai. Sekarang kita akan coba yang file 2-nya, kita tambahkan lagi fitur C. Jadi kita akan coba add file 2, git commit, fitur C, file 2. Selesai. Yang file 3 kita tambahkan
git add file 3, git commit, fitur C, file 3 ya. Oke, selesai. Dan yang terakhir yang file 4. Git add file 4, git commit, fitur C, file 4. Selesai. Jadi sekarang kita sudah tambahkan. Kita cek lognya. Sudah ya. Jadi fitur C file 1, file 2, file 3, dan file 4. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita sudah bikin dari master, kita bikin satu branch namanya fitur C. Kita sudah tambahkan 4 commit. 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang fitur C ada di commit yang keempat di sini. Sedangkan branch master masih ada di commit yang ini. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan cherry pick. Jadi misal sekarang kita ingin melakukan merge branch fitur C, tapi kita tidak ingin merge semua perubahannya. Misalnya kita hanya ingin melakukan merge perubahannya yang dilakukan di commit file 1 dan juga commit file 3. Artinya commit yang pertama dan commit yang ketiga ya di fitur C. Nah, maka kita bisa melakukan yang namanya cherry pick. Cherry pick untuk commit perubahan tersebut. Caranya kita cukup gunakan perintah seperti ini. Git cherry strip pick ya, lalu di sini commit ID-nya. Jadi teman-teman berarti kita lakukan 2 kali ya, git cherry pick yang commit file 1, habis itu git cherry pick yang commit file 3. Seperti itu. Oke. Nah, ini tinggal sekarang kita log dulu, kita akan copy paste. Ini saya copy, saya akan buat file dulu, nah di sini. Oke. Jadi yang pertama kita harus pindah dulu ya, masuk ke git. Kita check out master. Kita sudah pindah ke master. Yang kita lakukan berarti, kalau teman-teman perhatikan, file 1, file 2, file 3, file 4-nya sekarang fitur C-nya sudah hilang ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan cherry pick. Jadi yang kita cherry pick-nya adalah yang ini, commitan yang fitur C ini, dan yang commitan yang fitur, file 3 dan file 1 ini. Jadi kita gunakan git cherry pick ya. Lalu di sini kita ambil yang commit ini misalnya. Kita paste di sini, ingat ya harus ada di branch master dulu. Kita enter. Selesai. Sekarang yang commit ini sudah masuk ke branch master. Oke, selanjutnya kita akan copy yang ini. Git cherry pick commit yang ini. Enter. Nah, sekarang sudah masuk. Oke, kita coba cek git log one line grab. Nah, teman-teman lihat, sekarang di branch master sudah ada commitan yang fitur C file 1 dan fitur C file 3. Ya. Jadi sekarang 2 commit tersebut sudah masuk ke sini. Jadi kalau teman-teman mau nge-merge, tapi cuma pengen milih ya, di mana yang commitan yang ingin kita merge, itu teman-teman masih bisa gunakan yang namanya cherry pick. Ya, teman-teman tidak perlu menggunakan git merge. Kalau git merge, maka semua branch-nya akan di-merge. Tapi kalau kita menggunakan cherry pick, kita bisa memilih commit mana yang ingin kita merge ke branch saat ini. Jadi ini fitur cherry pick. Jadi kurang lebih sekarang diagramnya seperti ini. Jadi yang tadinya di sini ada 4 commit ya di dalam fitur C. Nah, sekarang commit yang ini kita ambil perubahannya, bukan commitnya dipindah ya. Karena commit hash-nya pasti berubah ya kalau kita perhatikan di sini. Kita cek. Nah, ini yang file 1, di sini D5 ya. Di sini juga lihat file 1 ini beda ya commitnya. Ini juga sama, ini juga beda. Kenapa beda? Karena kan dia harus ngecek commit sebelumnya apa. Jadi kalau ini kan commit sebelumnya juga ini ya, dan di sini perubahannya bisa beda hash-nya. Dan ini juga sama, commit sebelumnya ini ya, dan bisa beda hash-nya. Jadi kalau hash-nya pasti beda ya, tapi kalau isi perubahannya itu pasti sama. Jadi ini kita ambil perubahannya, kita bikin commit di sini. Ini kita ambil perubahannya, kita bikin commit di sini. Sekarang master itu ada di sini. Sedangkan fitur C masih tetap di sini. Jadi ini tentang cherry pick.